Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rizkullah dari kelas Malam A dengan NIM 231151038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Tujuan utama termokimia adalah membentukkan kriteria untuk penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai dengan nilai perubahan entalpinya atau delta H. Sebagai contoh, untuk reaksi pembakaran metana yang berlangsung pada tekanan tetap, perubahan kalornya sama dengan perubahan entalpinya. Reaksi pembakaran gas alam seperti metana akan melepaskan kalor ke lingkungan sehingga reaksinya menyerupakan eksoterm dan delta H akan bernilai negatif. Maka untuk persamaan termokimianya adalah CH4 plus 2O2 direaksi menjadi CO2 plus 2H2O dengan delta H sama dengan negatif 890,4 kJ per mol. Dalam pembuatan persamaan termokimia, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Yang pertama, saat menuliskan persamaan termokimia, penulisan perasa dari produk atau reaktan harus benar. Karena jika berbeda, maka besarnya perubahan entalpinya pun akan berbeda. Contoh, untuk reaksi pembakaran pada metana, jika H2 yang dihasilkan pasanya cair, maka persamaan yang didapat yaitu CH4 plus 2O2 direaksi menjadi CO2 plus 2H2O dan delta H-nya adalah negatif 890,4 kJ per mol. Sedangkan jika H2O yang dihasilkan pasanya adalah gas, maka persamaan yang didapat adalah CH4 plus 2O2 direaksi menjadi CO2 plus 2H2O dengan delta H-nya adalah negatif 802,4 kJ per mol. Kemudian yang kedua, jika koefisien persamaan reaksinya dikalikan faktor N, maka nilai delta H-nya juga akan berubah sesuai dengan faktor N. Contoh, jika pada persamaan di atas dikalikan 2, maka persamaannya menjadi 2CH4 plus 4O2 direaksi menjadi 2CO2 plus 4H2O dan delta H-nya menjadi negatif 1780,8 kJ per mol. Kemudian yang ketiga, ketika persamaan reaksi dibalik, maka nilai delta H-nya akan berubah tanda. Jika dalam suatu reaksi terjadi penyerapan kalor oleh sistem dari lingkungan atau endoterm, maka pada reaksi sebaliknya sistem pasti akan melepas kalor ke lingkungan atau eksoterm. Misalnya saja persamaan reaksi pada pembakaran metana yang tadi, jika dibalik, maka akan menghasilkan persamaan 2CO2 plus 4H2O direaksi menjadi 2CH4 plus 4O2 dan delta H-nya menjadi positif 1780,8 kJ per mol. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam reaksi termokimia. Di sini saya akan membahas dua reaksi. Untuk reaksi yang pertama yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepas kalor ke lingkungan. Pada reaksi eksoterm, lingkungan menjadi lebih panas dan entalpi sistem menjadi berkurang karena terjadi aliran kalor atau energi dari sistem ke lingkungan. Contoh reaksi eksoterm adalah reaksi pembakaran seperti pembakaran alkohol, metana, propana, kayu, kertas, dan lain-lain. Karena entalpi sistem berkurang, maka perubahan entalpinya bernilai negatif. Untuk diagram dan contohnya bisa dilihat. Untuk yang kedua ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor dari lingkungan. Pada reaksi endoterm, lingkungan menjadi lebih dingin dan entalpi sistem bertambah karena terjadi aliran kalor atau energi dari sistem ke lingkungan. Karena entalpi sistem bertambah, maka perubahan entalpinya bernilai positif.
Untuk diagram dan contohnya bisa dilihat. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Ketika suatu reaksi kimia terjadi pada tekanan tetap, kalor yang terlibat baik diserap ataupun dilepas sama dengan perubahan entalpi. Entalpi atau H merupakan jumlah dari energi dalam atau U dengan hasil kali dari tekanan dan volume, sehingga didapatkan rumus H sama dengan U ditambah P kali V. Entalpi merupakan suatu fungsi keadaan di mana nilainya tidak dapat diukur karena hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir. Oleh karena itu, pengukuran yang dilakukan adalah perubahan entalpinya atau delta H sehingga didapatkan rumus delta H sama dengan delta U plus delta P kali V. Reaksi kimia banyak berlangsung dalam keadaan tekanan tetap atau reaktan di reaksi menghasilkan produk. Perubahan entalpinya merupakan selisih dari entalpi produk dengan entalpi reaktan dengan persamaan sebagai berikut. Delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Nilai perubahan entalpi bisa positif ataupun negatif, tergantung pada prosesnya. Untuk reaksi endoterm, perubahan entalpi bernilai positif karena sistem telah menerima kalor dari lingkungan. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, perubahan entalpi bernilai negatif karena sistem telah melepaskan kalor ke lingkungan. Berikut adalah diagram entalpi untuk reaksi endoterm dan eksoterm. Untuk gambar yang A merupakan grafik untuk reaksi endoterm, di mana energi potensial produk lebih besar dibandingkan energi potensial reaktan, sehingga delta H lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk gambar B merupakan grafik untuk reaksi eksoterm, di mana energi potensial produk lebih kecil dibandingkan energi potensial reaktan, sehingga delta H lebih kecil daripada 0. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis perubahan entalpi. Di sini saya akan membahas 6 buah jenis perubahan entalpi, di antaranya yaitu untuk yang pertama, ada perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi untuk membentuk satu mol senyawa dari unsur-unsur pembentuknya pada keadaan standar, yaitu suhu 283 derajat Kelvin dan tekanan satu atom. Untuk contoh yang pertama, untuk membentuk satu mol senyawa C2H2 dari unsur karbon dan hidrogen diperlukan kalor sebesar 454 kJ atau reaksi endostem. Dan untuk contoh yang kedua, untuk membentuk satu mol senyawa H2O dari unsur hidrogen dan oksigen dilepaskan kalor sebesar 285,85 kJ atau reaksi eksoterm. Untuk yang kedua, ada perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi penguraian standar merupakan perubahan entalpi untuk menguraikan satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Karena reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan, maka nilai perubahan entalpinya akan berlainan tanda. Contohnya, untuk menguraikan satu mol senyawa C2H2 menjadi unsur karbon dan oksigen dilepaskan kalor sebesar 454 kJ. Dan untuk menguraikan satu mol senyawa H2O menjadi unsur hidrogen dan oksigen diperlukan kalor sebesar 285,85 kJ. Yang ketiga, ada perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar merupakan perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna satu mol senyawa dengan oksigen pada keadaan standar. Contohnya, untuk pembakaran sempurna satu mol senyawa C3H8 oleh 5O2 dilepaskan kalor sebesar 1200 kJ atau reaksi eksoterm. Kemudian yang keempat ada entalpi reaksi. Delta H dari suatu persamaan reaksi di mana zat-zat terdapat dalam persamaan reaksi dinyatakan dalam satuan mol dan koefisien-koefisien persamaan reaksi bulat sederhana. Contoh, 2Al plus 3H2SO4 direaksi menghasilkan Al2SO4 3 ditambah 3H2.
dan delta H-nya sama dengan negatif 1468 kJ. Yang kelima, ada entalpi netralisasi standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh 1 mol basa oleh asam pada keadaan standar. Untuk contohnya ada HCl plus yang keenam ada hukum Lavoisier-Laplace. Jumlah kalori yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalori yang diperlukan untuk menguraikan zat tersebut menjadi unsur-unsur pembentuknya. Artinya, apabila reaksi dibalik, maka tanda kalori yang terbentuk juga dibalik dari positif menjadi negatif ataupun sebaliknya. Contoh, N2 ditambah 3H2 direaksi menjadi 2NH3. Delta H-nya adalah negatif 112 kJ. Jika kita balik, maka akan menghasilkan 2NH3 direaksi menjadi N2 plus 3H2 dan delta H-nya menjadi positif 112 kJ. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menghitung perubahan entalpi pada suatu reaksi kimia. Yang pertama, ada pengukuran perubahan entalpi dengan kalorimetri. Besarnya perubahan entalpi dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Proses pengukuran jumlah kalor yang dilepas atau diserap dengan kalorimeter disebut dengan kalorimetri. Hasil dari pengukuran dengan kalorimeter adalah suhu sebelum dan setelah reaksi. Didapatkan rumus delta H sama dengan Q reaksi atau kalor yang dilepas ataupun diserap. Sedangkan Q reaksi memiliki rumus sama dengan negatif kalor larutan ditambah kalor kalorimeter, di mana kalor larutan memiliki rumus massa campuran dikali kalor jenis larutan dikali delta H atau perubahan suhu. Sedangkan kalor kalorimeter memiliki rumus sama dengan tetapan atau kapasitas kalorimeter dikali delta T atau perubahan suhu. Di mana pada beberapa soal, kilokalometer sering diabaikan, sehingga persamaan yang sering digunakan untuk menghitung perubahan entalpi hanya delta H sama dengan negatif kali M kali C kali delta T. Contoh soalnya, sebanyak 100 ml HCl 0,5 M dan 100 ml 100 ml KOH 0,5 M yang suhu keduanya sama dengan 27 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kalorimeter. Setelah reaksi, ternyata suhu larutan menjadi 30,3 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis larutan 1 gram per cm kubik. Perubahan entalpi reaksi tersebut adalah untuk penyelesaiannya, berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal dapat diperoleh informasi-informasi seperti berikut. Volume HCl 0,5 sama dengan 100 ml sama dengan 0,1 liter. Volume KOH 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Sehingga jumlah volume P sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan 200 ml sama dengan 0,2 liter. Suhu awal sama dengan 27 derajat Celcius dan suhu akhir sama dengan 30,3 derajat Celcius. Dan perubahan suhunya atau delta T menjadi 3,3 derajat Celcius. Kemudian massa jenis larutan atau P sama dengan 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mililiter. Kemudian untuk kalor jenis larutan atau C sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian kita akan menghitung massa larutannya. Massa HCl sama dengan massa KOH sama dengan M. M sama dengan massa jenis larutan dikali volume. 1 gram dikali 100 ml sama dengan 100 gram. Untuk selanjutnya kita akan menghitung mol HCl dan KOH. Mol HCl sama dengan M kali Pi 0,5 kali 0,1 liter sama dengan 0,05
mol. Begitu pula untuk mol KOH sama 0,05 mol. Untuk selanjutnya kita harus menentukan mol larutan. Bisa dilihat pada gambar. Sehingga kita dapat menghitung perubahan entalpi reaksi atau delta H sama dengan negatif Q reaksi. Delta H sama dengan negatif kali M kali C kali delta T dibagi mol. Sehingga didapat delta H-nya adalah negatif 55,44 kJ per mol. Yang kedua, berdasarkan beberapa delta H reaksi yang berhubungan atau menggunakan hukum Hess. Seorang ahli kimia, Germain Hess, pada tahun 1848 merangkum sebuah hukum yang kemudian dikenal dengan hukum Hess. Bunyi hukum Hess menerangkan bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau tahapan reaksi dan hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Misalnya, pada suatu reaksi yang mengubah reaksi A menjadi produk C dapat terjadi secara langsung dengan perubahan entalpi delta H1. Selain itu, reaksi A ke C dapat juga berlangsung dalam dua tahap, yaitu A ke B, kemudian B ke C. Diketahui perubahan entalpi untuk reaksi A ke B adalah delta H2, dan perubahan entalpi untuk reaksi B ke C adalah delta H3. Menurut percobaan yang dilakukan Hess, diperoleh hubungan bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, seperti yang kalian lihat di gambar. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Nilai X pada diagram siklus di atas sebesar penyelesaian berdasarkan hukum Hess dapat diperoleh persamaan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, sehingga nilai X dapat dicari seperti perhitungan di bawah. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Negatif 290 sama dengan 593 ditambah X, sehingga X sama dengan negatif 290 dikurangi 593, sehingga X sama dengan negatif 883 kJ. Jadi perubahan entalpinya pada diagram siklus tersebut adalah sebesar negatif 883 kJ per mol. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Besarnya perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan data entalpi pembentukan standar, di mana perubahan entalpi reaksi sama dengan total perubahan entalpi produk, dikurangi perubahan entalpi reaktan. Misalkan pada persamaan reaksi yang sudah setara, AA ditambah BB direaksi menjadi CC ditambah DD, di mana ABCD adalah koefisien-koefisien reaksi dengan ABCD adalah zat-zat dalam persamaan reaksi tersebut. Kemudian diketahui juga perubahan entalpi pembentukan atau delta H standar untuk setiap senyawa. Persamaan untuk menghitung perubahan entalpi atau delta H pada reaksi tersebut dengan informasi entalpi pembentukan standar dilakukan seperti cara yang sudah diwarnai oleh hijau ya. Itu untuk rumusnya. Untuk contoh soalnya, diketahui data entalpi pembentukan standar beberapa senyawa berikut. Bisa dilihat sendiri. Dan yang ditanyakan adalah harga delta H pembakaran standar benzena adalah persamaan reaksi pada pembakaran gas benzena sebelum setara bisa dilihat. Kemudian persamaan reaksi pembakaran gas benzena yang sudah setara. Kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan C6H6 plus 9/2O2 direaksi menghasilkan 3CO2 plus 3H2O. Untuk caranya bisa dilihat sendiri ya di layar. Di mana delta H-nya dihasilkan yaitu negatif 2123 kJ. Untuk selanjutnya adalah data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan satu ikatan dalam satu mol molekul menjadi atom penyusunnya. Perubahan entalpi merupakan perubahan energi panas atau kalor yang diukur dalam keadaan standar atau tekanan dan suhu tetap.
Penentuan perubahan entalpi suatu reaksi dapat dihitung dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah menggunakan data energi ikatan dari masing-masing senyawa pembentuk reaksi. Dengan penggunaan struktur dari molekul yang bereaksi, data energi ikatan antar atomnya, perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi dapat diketahui, sehingga didapatkan rumus delta H sama dengan sigma energi pemutusan dikurangi sigma energi pembentukan. Untuk contohnya, data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. CH 410 kJ per mol, CF 485 kJ per mol, FF 159 kJ per mol, dan HF 565 kJ per mol. Nilai entalpi dari reaksi CHF3 plus F2 di reaksi menjadi CF4 plus HF adalah penyelesaiannya adalah gambar struktur ikatan untuk reaksi di atas adalah sebagai berikut. Di mana untuk ikatan pemutusan didapat 1 kali CH, 3 kali CF, dan 1 kali FF. Sedangkan untuk ikatan pembentukan didapat 4 kali CF dan 1 kali HF. Sehingga untuk jumlah energi rata-rata pemusatan, 1 kali CF sama dengan 410. 3 kali CF sama dengan 3 kali 485 sama dengan 1455. 1 kali FF sama dengan 1 kali 159 sama dengan 159. Sehingga jumlah energi pemutusan adalah 2024 kJ per mol. Kemudian untuk jumlah energi rata-rata pembentukan ikatan, 4 kali CF sama dengan 4 kali 485 sama dengan 1940. Dan 1 kali HF sama dengan 1 kali 565 sama dengan 565. Sehingga jumlah energi pembentukannya adalah 2505 kJ per mol. Sehingga kita dapat menghitung besarnya perubahan entalpi dengan rumus delta H sama dengan jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi pembentukan, sehingga 2024 dikurangi 2505, sehingga delta H-nya didapat negatif 481 kJ per mol. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.